Emang kalau ikut Rasul harus ikut Habib salah satunya? Bukan. Itu ijtihad politik. Ijtihad politik, manhaj rohani itu sama, tapi kita boleh beda dalam ijtihad politik. Itu kalau orang ngerti. Seperti saya ahlu sunnah, saya kunut, antum gak kunut. Masih ahlu sunnah gak kunut? Masih gak? Masih. Saya ahlu sunnah, Bang Dik ahlu sunnah. Bang Dik itu kalau baca sholawat pakai sayyidina gak? Allahumma sholli ala sayyidina. Ya. Kalau saya nggak pakai sayyidina, saya masih ahlu sunnah nggak? Ya. Maka mazhab Syafi'i, akidah ahlu sunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah, ketika kita beda cara ibadah, cara berpikir, itu tidak membuat kita beda akidah dan beda mazhab. Padahal masih satu mazhab loh Bang. Kalau orang faham bab tasawuf, sama-sama bermanhaj tasawuf Imam Ghazali, Imam Junaid, tapi Bang Dik misalnya Naqsyabandi Haqqani, saya Naqsyabandi Khalidi, cabangnya Mekah itu namanya Abdullah Afandi, ya, atau Sulaiman Qarimi, Ismail Minangkabui, beda jalur, sama-sama Naqsyabandi, tapi di thariqat Naqsyabandiyah saya tidak ada wirling, sedangkan di Bang Dik dan Bang Dato Dodo itu ada wirlingnya. Di kami itu dilarang keras, sedangkan di Bang Dik itu dibolehkan. Ini contoh aja. Kita masih sama-sama thariqat Ahlus Sunnah nggak? Masih. Maka yang keempat ini teman-teman, ini yang paling penting sekali. Ini sudah mendekati akhir zaman, bahkan kita sudah di dalam akhir zaman. Nggak cukup hanya tiga ini sudah modal bagus, tapi antum harus punya yang keempat, karena ini yang Nabi SAW katakan, nanti di akhir zaman akan ada khilafah ala minhajin nubuwah. Jangan salah, kan ada ustadz yang membela khilafah. Dikira saya nggak bela khilafah, saya mau cita-citakan khilafah. Tapi khilafah yang cita-citakan beda dengan khilafah yang dicita-citakan. Dia bela khilafah, tapi dia mengatakan Pancasila tauhid. Berarti dia salah konsep. Dia nggak ngerti, ya. Yang bikin Pancasila itu santri, ulama, kiai. Makanya nomor satunya ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa tauhid nggak? Tauhid itu sesembahan selain Allah. Menurut antum orang pinter apa bodoh, ya, yang mengatakan ketuhanan yang Maha Esa itu syirik? Itu orang habis ketemu orang Jawa begitu jadi, karena tiap hari ketemu orang Jawa soalnya. Ya istriku orang Jawa mas. Gimana Bang Dik? Ada orang ngomong Pancasila tauhid. Tauhid itu sesembahan selain Allah, padahal Pancasila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Antum cari semua negara yang ada di dunia, mana yang rukun pertama dari ideologi mereka itu ketuhanan yang Maha Esa. Cuma Indonesia. Saudi aja enggak. Saudi beda kalimatnya, enggak tegas. Gimana? Bersyukur enggak punya Indonesia? Maka Indonesia ini insya Allah disiapkan untuk khilafah ala minhajin nubuwah. Minhaj kenabian turunnya ke dalam ruh. Maka saya menyimpulkan berkat bimbingan guru-guru kita, harokah pergerakan akhir zaman itu ideologinya mesti ideologi ruhiyah, apapun namanya, yang penting ruhiyah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi walaupun kita beda pergerakan, NU beda Muhammadiyah, masih Ahlus Sunnah kan? Ya, masa cuma beda menilai Hamas aja kemudian kita dianggap tidak Ahlus Sunnah? Kan lucu. Ya, masa nggak nilai Palestina? Hamas itu baru muncul 87. Yang bela Palestina Fatah dari tahun 60-an. Dan saya nggak pro dengan simbol itu, saya pro mereka sebagai pejuang Palestina. Kita jelasin begitu mereka nggak mau paham. Ya sudah, kita juga nggak paksa orang. Yang penting mau ada Hamas, mau ada Fatah, mau nggak ada mereka, saya cinta Palestina, saya cinta tanah suci Al-Quds. Mereka nggak mau terima, cuma karena saya nggak satu ideologi dengan
Hamas. Saya aja beda loh sama Muhammadiyah, ada beda dikit sama NU, tapi saya cinta NU dan Muhammadiyah. Mana ada orang NU itu bertarekat ya Bang? Bertarekat, saya bertarekat. Orang NU Asy'ari, saya Asy'ari. Orang NU Syafi'i, saya Syafi'i. Orang NU apa lagi? Lah sama guru saya juga banyak NU, tapi saya gurunya juga ada Muhammadiyah. Dan saya cinta mereka semua, ya. Gitu. Dan saya cinta Palestina, maka Anda sampaikan pada antum, ini biar clear ya. Setelah ini kita nggak bahas tentang itu lagi, karena masih banyak yang nanya. Saya membela Palestina, cinta Palestina, maka saya cinta Hamas sebagai Palestina, bukan sebagai Ikhwan Musliminnya. Paham? Saya cinta Fatah sebagai pembela Palestina karena mereka berjuang 40 tahun sebelum Hamas. Kita nggak adil kalau pro Hamas tapi benci Fatah. Kita juga nggak seru kalau cuma pro Fatah tidak mendoakan Hamas. Yang dalam pikiran dan rohani saya cuma satu, Allah majma' bainana wa bainahum. Ya, semoga Fatah, Hamas dan semua faksi-faksi di sana gabung. Kita juga kemudian satu suara, Allah menangkan Palestina. Itu aja yang saya doakan. Ya, itu yang nggak nyampe ke mereka, karena saya tidak berideologi Hizbut Tahrir seperti Ustadz Fulan itu, ya. Dan saya tidak Ikhwan Muslimin seperti Ustadz Fulan yang satu lagi, ya. Emang bagi antum rumit? Emang Ikhwan Muslimin dan Hizbut Tahrir itu sudah ada zaman Rasulullah? Kan belum ada. Yang penting kan kita sama-sama ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jangan kira bertasawuf itu nggak ada pergerakannya. Kita ada pergerakan. Ribat Nuraniyah ini salah satu pergerakannya. Tapi ini orang nggak mesti masuk ribat. Makanya mohon maaf, thariqat yang kami ajarkan di ribat, saya tidak perkenankan kepada orang yang saya ijazahkan dan semua mursyid-mursyid yang ada di sini untuk mengajarkan thariqat yang kami ajarkan di sini ketika di satu kota masih ada satu kampung masih ada mursyid yang lain. Kita nggak ajarin. Itu adab yang kami terima. Maka kita nggak akan ngambil lapak thariqat orang lain, ya, nggak bakal. Ya. Bagi kami thariqatuna al-wahidah, ya, thariqat kami yang paling penting itu ngaji. Bukan berarti kalau ngomong ngaji terus nggak berthariqat, enggak, itu salah, keliru ya. Clear teman-teman? Ya, jadi nggak usah khawatir lagi. Antum ngomong Palestina kan baru sekarang, saya udah ngomong itu dari tahun kapan ya, tahun Jubot. Ya. Baru donasi 2.000, 1.000, 100.000, sejuta, sekian juta, udah ngerasa jadi pembela, pejuang. Tunggu, perjuangan kita belum selesai, masih panjang ke sana. Baru beda dikit dah saling benci-benci. Gimana antum nanti menjadi al-mutahabbuna fillah, orang yang saling cinta dalam rahmatnya Allah? Ya, kita sama kitanya saling benci-benci. Dan mohon maaf, orang yang bully saya nggak benci dia Bang, dan saya fatihan tiap hari. Bukan saya bacain doa hancuran, enggak, saya doain ya Allah, orang yang membenci saya itu dia hanya membenci salah persepsi pikiran dia. Itu aja. Beres toh? Ya, maka kita nggak sedih-sedih juga Bang, biasa aja. Saya cuma sedih satu aja, orang kok nggak buka pikirannya, orang kok emosi. Nah, kalau udah masuk gerakan ruhiyah, nggak orang muji, orang nyaci sama